نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعملا صالحا وقال إنني من المسلمين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أهابني من أهابني كان معي في الجنة صدق الله. Pak Imam yang kami muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami cintai, para ustaz, para alim, mohon izin ini Pak, di depan bukan mau ceramah, nggak pantas anak kecil ceramah yang orang tua. Kita juga bukan mau ceramah, hanya tergozari saja. Cerita agama saja. Kalaupun nanti ada nasihat, ada ajakan, sejatinya itu nasihat dan ajakan buat diri saya sendiri. Karena seperti ibaratnya melempar bola ke dinding, maka dia akan mantul kepada dia yang berbicara. Begitu. Bapak hadirin salat subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah SWT. Amin ya Allah. Allah SWT pagi ini, subuh ini kembali Allah gerakkan langkah kita, hati kita untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yakni salat subuh secara berjamaah. Ini adalah karunia dan hidayah Allah Pak, bukan karena kebiasaan kita ini sudah biasa, bukan Pak, tapi ini benar-benar hidayah dari Allah dan karunia dari Allah SWT. Benar ya. Maka kita berdoa kepada Allah agar hidayah yang diberikan Allah kepada kita ini bukan hanya subuh ini Pak, tapi terus Allah beri kita hidayah, kekuatan sampai kapan? Sampai akhir hayat kita Pak. Karena tidak ada jaminan Pak. Jangan kita merasa aman bahwa kita ini iman yang sudah kuat, iman yang sudah hebat. Nggak ada yang bisa aman dari hidayah ini Pak. Pernah dulu seorang yang alim, hafiz Al-Quran 30 juz, seorang mujahid, hafal 30 juz Pak, tetapi akhir hayatnya terlepas iman dari dirinya. Dia adalah seorang Abdah bin Abdurrahman, seorang tabi'in Pak. Coba dibayangkan 30 juz hafal, seorang mujahid perang di jalan Allah, tetapi akhir hidupnya terlepas iman dari diri. Begitu juga di Arab Saudi ada seorang ulama besar Pak, namanya Abdullah bin Wasimi. Ulama yang sangat besar, ulama produktif, tapi apa akhir hidupnya juga terlepas iman dari dirinya. Maka kita semua tidak bisa merasa aman Pak. Maka kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah beri kita kekuatan, kemampuan, hidayah. Hadirin yang muliakan Allah SWT, kalau kita renung-renungkan Pak, berpikir sejenak, bertafakur, memang betul kata baginda Rasulullah SAW bahwasanya umur umatnya ini kisaran 60-70 tahun saja. Singkat betul di dunia ini Pak. Dulu kita ini masih remaja, mungkin masih sekolah. Kemudian sekarang kita sudah selesai sekolah, sudah dewasa, sudah menikah. Bahkan anak-anak kita sudah ada yang besar, bahkan mungkin di antara kita sudah ada yang punya cucu. Singkat sekali Pak. Maka kata Allah SWT, jangan sampai dunia ini menipu kita Pak. Kelihatannya dunia ini sepertinya hebat sekali dunia ini Pak. Sepertinya dunia ini besar. Sepertinya dunia ini begitu hebat, begitu spektakuler, tetapi ternyata pada hakikatnya dunia ini kosong, bercadang, tidak ada apa-apa. Dunia ini tidak ada apa-apanya Pak. Orang yang paling sehat hidupnya di dunia ini tak lama. Orang yang paling kuat, orang yang paling gagah, orang yang paling kaya tidak akan lama di dunia ini Pak. Dulu di dunia ini ada orang-orang hebat Pak. Ada raja-raja, dulu di dunia ini ada Raja Persia. Raja Persia ini menguasai 3/4 dunia Pak. Tapi mana orangnya sekarang Pak? Mana orangnya? Sudah tak ada. Begitupun ada Raja Romawi. Mana orangnya?
di negara kita ini pun dulu Pak ada raja Majapahit, ada patinya yang hebat, Pati Gajah Mada. Mana orangnya itu Pak? Sudah tak ada. Begitupun kita ini ada presiden yang hebat, ada Presiden Soekarno yang kalau beliau itu pidato orang-orang terkesima disegani Pak. Bukan hanya orang dalam negeri, orang luar negeri juga segan pada beliau. Ada juga Presiden Soeharto, orang yang hebat, 32 tahun memimpin Indonesia. Kita sempat dijuluki macam-macam dulu Pak. Katanya negara macan Asia, bapak pembangunan lah, macam-macam dijuluki, orang hebat Pak. Tetapi mana sekarang Pak orangnya itu? Mana beliau itu? Presiden Habibie juga begitu, orang cerdas, orang pintar, sama Pak. Sudah tak ada. Apalagi kita ini Pak. Kita ini bukan penguasa, bukan orang yang kuat, bukan orang bisa-bisa saja. Kita pun akan menyusul mereka Pak. Tak lama kita di dunia ini Pak. Kita akan menjadi cerita anak cucu kita, cerita teman-teman kita. Sebentar saja disebut-sebut, nanti akan dilupakan seperti mereka. Maka hadirin yang muliakan Allah SWT, mumpung kita masih diberi kesempatan, diberi waktu, diberi hidup, maka kita pergunakan kesempatan yang diberikan Allah ini untuk menyiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Karena sejatinya dunia ini adalah tempat ujian saja Pak. Dunia ini tempat ujian, dan ujiannya tak lama, sebentar. Kalau kita lulus, maka kita akan bahagia. Tetapi kalau kita ini tidak lulus, maka kita akan sengsara. Hadirin yang memuliakan Allah SWT. Tetapi Pak, sekarang ini banyak dari kita merasa bahwa suksesannya kalau sudah mendapatkan ini dan itu, punya rumah besar, punya mobil bagus. Maka hadirin yang memuliakan Allah SWT, kalau seandainya ada di sekitar kita, di kampung kita, orang itu tidak pernah amal agama, tidak pernah datang ke masjid, tetapi hidupnya kok kelihatan enak, badannya sehat, rezekinya kok lancar. Ini hadirin yang mulia, banyak orang tertipu Pak. Di karya dia orang seperti ini udah sukses, hidupnya enak, rumahnya besar, mobilnya bagus, tetapi nggak pernah datang ke masjid, nggak pernah memenuhi panggilan Allah SWT. Kadang kita merasa sukses orang itu, padahal kata ulama, orang seperti ini ibarat ini Pak, ibarat anak TK atau anak PAUD yang lagi sekolah di sekolahnya dapat ujian dari gurunya. Gurunya ini senyum-senyum sama anak TK ini kan, anak PAUD, dikasih kursi yang empuk, dikasih minum susu, dikasih makanan yang enak-enak, senyum-senyum gurunya sama dia. Maka anak ini baper, dia salah tingkah dia Pak. Pikirnya dia udah sukses, pulang dia ke rumah, gembira, dia ngomong sama ibunya kan, mak saya ini sekolah tadi sukses Mak, sukses saya, kata anak ini kan. Oh iya tak, kata ibunya. Coba ceritakan sama ibu, gimana? Iya Mak, tadi saya di ujian di sekolah itu, guru saya senyum-senyum sama saya, dikasih dia kursi empuk, dikasih minum susu, dikasih makanan, sukses saya Bu, katakan. Nah terus soalnya gimana Nak? Kamu kerjakan soalnya? Betul semua? Nah kalau gitu saya nggak ngerti Bu, katanya. Nggak bisa saya kerjakan. Inilah hari ini Pak, orang-orang merasa hidupnya sukses, hidupnya sudah berhasil. Padahal seperti anak TK ini Pak, sejatinya. Seperti anak TK ini, makanya hadirin yang muliakan Allah SWT. Kita duduk di sini, ya, ada yang kawan-kawan lagi gerak, ada yang 3 hari, 40 hari, yang 4 bulan. Ini ada dalam rangka meluruskan keyakinan Pak, belajar meluruskan yakin yang benar kepada Allah SWT, beramalnya bisa amal agama dengan baik. Ini lagi belajar Pak, kawan-kawan lagi belajar meluangkan waktu, karena iman itu nggak bisa didapat dengan duduk-duduk manis Pak, kata ulama. Duduk-duduk manis di rumah kita ini ibaratnya sudah soleh betul kita ini. Duduk di rumah minum kopi, balik-balik mengaji, kayaknya udah soleh betul kita ini. Padahal kata ulama,
dia belum bisa merasakan nikmatnya iman, belum bisa merasakan manisnya iman kalau dia ini belum mengorbankan harta dan dirinya di jalan Allah SWT. Maka hadirin yang muliakan Allah SWT, kita sama-sama belajar, Pak, meluangkan waktu, mengorbankan harta yang sedikit, waktu yang sedikit untuk agama Allah SWT. Mudah-mudahan pengorbanan yang sedikit, harta yang diperjuangkan, dikorbankan sedikit, waktu yang sedikit ini menjadi asbab ridho Allah SWT kepada kita semua. Maka Allah, bapak-bapak di sini yang belum nisab mungkin sudah mau dekat Ramadan ini, Pak. Kisaran 7 hari, 6 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Yang belum nisab bulanan, bolehlah, Pak, mungkin besok setelah pada Jumat kita akan pindah masjid. Silakan yang ingin bergabung. Silakan yang belum juga pernah keluar mungkin boleh, Pak, dicicip dulu, karena kata ulama ibarat buah duren berduri semacam, karena belum tahu, Pak, tetapi setelah dibuka ternyata duren itu enak. Maka yang belum dicicip boleh, Pak, dicicip dulu, Pak. Mungkin itu saja, Pak, yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan, ketidakpasan, kekeliruan. Kita sempurnakan dengan doa kifarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.